Tanggal 14 Juli hari ke-196. Refleksi dan penyembahan. Mencari makna kehidupan. Banyak orang tidak tahu apa yang mereka inginkan, tetapi mereka menginginkan yang berbeda dari apa yang mereka miliki. Refleksi. Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, 3 buku yang secara historis dikaitkan dengan Raja Salomo yang dianggap sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup. Perhatikan bagaimana buku-buku ini sejalan dengan perjalanan hidupnya. Kidung Agung menggambarkan Salomo di awal kehidupannya yang penuh semangat dan antusias sebagai seorang pemuda. Amsal menggambarkan Salomo di usia setengah baya saat ia belajar banyak tentang pentingnya membuat pilihan yang baik, dan terakhir Pengkhotbah menggambarkan Salomo di masa tua saat ia menyadari kepahitan dari pengejaran hal-hal yang sia-sia dan mahalnya mengejar kepuasan yang tidak bertahan. Di sisi lain, Yesaya mengarahkan perhatiannya pada pesan yang diterimanya dari Tuhan, dan ia dengan tekad yang kuat mengikutinya. Selama lebih dari 50 tahun yang mencakup pemerintahan 4 Raja Yehuda, Yesaya tetap setia pada panggilannya, memberikan peringatan keras kepada umat Allah yang tidak setia. Adorasi. Salah satu alat yang paling efektif yang digunakan oleh setan untuk mengalihkan perhatian, melumpuhkan, dan pada akhirnya menghancurkan umat Allah adalah mengungkapkan kalau saja. Kalau saja saya bisa mendapatkan gelar sekolah menengah atau perguruan tinggi, maka saya akan berada di jalan yang baik. Kalau saja saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, maka saya akan memiliki status dan nilai. Kalau saja saya bisa menikah dan memiliki keluarga, maka saya akan benar-benar bahagia. Kalau saja saya bisa memenangkan lotre, maka saya akan siap untuk hidup. Kalau saja saya bisa menulis buku laris, maka saya akan menjadi orang penting. Belajarlah dari Salomo, orang yang paling bijaksana, kaya, sukses, terkenal, memiliki banyak istri dan namanya disebutkan dalam Alkitab. Jika Anda mencari makna dan kepuasan dalam pengejaran hidup, Anda akan kecewa. Tujuan dan makna kehidupan tidak dapat ditemukan di sana. Semuanya hanya ditemukan dalam pemberi kehidupan itu sendiri. Itulah mengapa pada akhir perjalanan hidupnya dalam 12 bab terakhir, Salomo menyimpulkan dengan kata-kata ini. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Lihat Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Seorang penulis lagu juga mengungkapkan hal ini dalam lagu berikut. Percaya dan taat karena tidak ada cara lain untuk bahagia di dalam Yesus hanya dengan percaya dan taat. Aplikasi. Luangkan waktu sejenak untuk menjawab survei berikut ini dengan seksama. Survei ini mungkin akan mengubah cara Anda melihat kekayaan bersih dan pencapaian Anda. 1. Saya memiliki uang sebanyak berapa rupiah di bank saat ini, tetapi kekayaan saya sebenarnya adalah apa yang saya miliki dalam Kristus. Lihat Efesus pasal 1 ayat 3. 2. Saya telah meraih gelar sarjana, tetapi saya menyadari bahwa yang patut dibanggakan adalah hubungan saya dengan Tuhan. Lihat Yeremia pasal 9 ayat 23-24. 3. Saya dihormati dalam komunitas saya karena, tetapi apapun yang telah menguntungkan saya anggap tidak berharga dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Kristus. Lihat Filipi pasal 3 ayat 7. 4. Saya telah menulis buku dan artikel, tetapi pada akhirnya yang paling penting adalah apa yang telah saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab. Masyarakat saat ini ditandai oleh obsesi akan makna kehidupan.
Hal ini adalah pengejaran yang sama dengan zaman Salomo dan sama berbahayanya kecuali jika Tuhan menjadi pusat dan inti dari pencarian tersebut. Biarkanlah pencarian Anda berakhir padanya dan Anda tidak akan pernah kecewa. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.